Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dimas selaku dosen pengampu pada mata kuliah farmakokinetik terapan. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan presentasi mengenai saliva versus plasma therapeutic drug monitoring of carbamazepine in Jordania patient. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Erlin Berlian Puspitamini, Ainung Ratnayunita selaku saya, Savana Putri, Aisyah Sofia Salsabila, Al-Ghazi, dan Dora Maharani. Untuk pendahuluan, carbamazepine adalah obat antiepilepsi yang efektif dalam mengontrol kejang dengan menghambat saluran natrium. Namun, selama kehamilan dan menyusui, perlu diperhatikan metabolisme dan ekskresi obat ini karena potensi efek samping pada bayi yang disusui. Carbamazepine dimetabolisme menjadi carbamazepine 1011 epoksida oleh enzim sitokrom P450 yang dapat meningkatkan resiko efek samping pada bayi. Oleh karena itu, pemantauan terapeutik selama menyusui sangat penting untuk menjaga konsentrasi obat dalam darah bayi tetap aman. Data tentang ekskresi carbamazepine dan metabolit aktifnya dalam susu manusia, serta konsentrasi dalam serum bayi masih terbatas. Beberapa penelitian menunjukkan kadar carbamazepine dalam susu rendah, tetapi informasi tentang carbamazepine 1011 epoksida jarang ditemukan. Interaksi obat seperti dengan valproat dapat mempengaruhi konsentrasi carbamazepine dan metabolitnya. Evaluasi dilakukan terhadap kadar carbamazepine dan carbamazepine 1011 epoksida dalam serum ibu, susu, dan bayi selama bulan pertama pasca kelahiran, serta pengaruh pengobatan gabungan terhadap farmakokinetik carbamazepine. Tujuannya adalah memberikan wawasan tentang resiko dan manfaat penggunaan carbamazepine selama menyusui. Selanjutnya ada material dan metode. Yang pertama itu bahan kimia dan reagen. Di sini digunakan standar dalam analisis adalah carbamazepine dan carbamazepine D10 sebagai standar internal. Kemudian air murni dan metanol tingkat HPLC merupakan reagen yang dibutuhkan. Selanjutnya kondisi kromatografi. Kondisi kromatografi dirancang untuk memastikan analisis yang akurat dan efisien dari carbamazepine dalam sampel plasma dan saliva. Adapun peralatannya yaitu mikropipet, vortex, sentrifugasi, timbangan analitik, freezer, lemari es, timer dispenser, event draft, dan water bath. Untuk komponen HPLC-nya itu ada pompa Agilent, autosampler, detektor, kolom, dan sistem data analisis. Untuk kondisi kromatografinya, laju alirannya itu 0,400 mili per menit, suhu kolomnya itu 25 derajat Celcius, suhu autosamplernya 5 derajat Celcius, volume injeksinya itu 5 mikroliter, total waktu analisisnya itu 3 menit. Untuk waktu deteksi dan retensi carbamazepine yaitu kurang lebih 1,90 menit, dan kalau carbamazepine D10 yaitu 2 menit. Selanjutnya itu ada penyiapan larutan stok, intermediate, dan kalibrator. Pada larutan standar, carbamazepine 25 mg dilarutkan dalam 22 mili dimethyl sulfoxide dan dilengkapi dengan metanol. Kemudian kalau untuk carbamazepine D10 isi vial dilarutkan dengan metanol. Untuk larutan kerjanya carbamazepine 5.000 mikroliter dari master solution dicairkan hingga 25 mili dengan metanol air untuk menghasilkan konsentrasi 2.000 mikrogram per mili. Kemudian untuk carbamazepine D10-nya yaitu 100 mikroliter dari master solution dicairkan hingga 100 mili dengan metanol air untuk menghasilkan 1.000 mikrogram per mili. Kalibrasi standar yaitu 10 kalibrasi standar disiapkan dengan konsentrasi akhir dari 2.000 hingga 100.000 mikrogram per mili dari larutan kerja carbamazepine. Untuk fase geraknya yaitu ada campuran 750 mili metanol dan 250 mili air murni. Selanjutnya untuk persiapan kualitas kontrol sampel, 10 konsentrasi carbamazepine disiapkan dengan menambahkan volume larutan standar kerja dan ke dalam plasma menghasilkan konsentrasi akhir dari 20 mikrogram per mili hingga 10.000 mikrogram per mili. Untuk sampel quality control sampel disiapkan dengan menambahkan larutan standar kerja ke dalam plasma dan saliva sehingga menghasilkan konsentrasi akhir dari 60 mikrogram per mili hingga
10.500 mikrogram per mili. Selanjutnya yaitu ekstraksi karbamazepin dari plasma dan saliva. Yang pertama, sampel plasma atau saliva dicampur dengan larutan standar atau internal karbamazepin D10. Kemudian proses meliputi pencampuran, sentrifugasi, dan transfer sampel ke vial autosampler. Metode ini memastikan isolasi dan konsentrasi analit secara optimal untuk analisis lebih lanjut. Kemudian ada validasi metode bioanalitik. Tingkat pemulihan atau recovery-nya itu 83% untuk plasma dan 92% untuk saliva. Presisi metode di bawah 15% sesuai standar validasi. Kemudian tidak ditemukan gangguan substansi lain menunjukkan metode ini selektif dan spesifik. Kemudian ada selektivitas dan sensitivitas, tidak ada intervensi di sekitar waktu retensi analit. Kemudian puncak kromatogram menunjukkan resolusi yang baik, memastikan ketetapan pengukuran. Kemudian untuk analisis data menggunakan perangkat lunak PKSIM untuk memprediksi konsentrasi karbamazepin. Simulasi menunjukkan kesamaan tinggi antara data pengamatan dan prediksi. Analisis statistik menghitung rata-rata, standar deviasi, dan korelasi R dan P-value. Hasil menunjukkan hubungan kuat antara konsentrasi saliva dan plasma untuk pemantauan terapi obat. Berikut ini hasil dari penelitiannya. Lanjut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampel saliva dapat digunakan sebagai alternatif pengganti plasma dalam pemantauan terapi obat atau therapeutic drug monitoring (TDM) untuk karbamazepin. Korelasi yang signifikan ditemukan antara konsentrasi maksimum plasma dan saliva R sama dengan 0,70 dan P sama dengan 0,05. Serta konsentrasi minimum keduanya R sama dengan 0,59 dan P sama dengan 0,025. Terdapat korelasi dengan AST, yaitu AST memiliki korelasi signifikan dengan konsentrasi maksimum plasma karbamazepin, R sama dengan 0,80 dan P sama dengan 0,036. Kemudian normal range saliva, yaitu rasio konsentrasi saliva terhadap plasma dihitung dengan rentang konsentrasi normal saliva adalah 988 sampai 3.213 mikrogram per mili dibandingkan dengan plasma 4.000 sampai 1.200 miligram per mili. Variabel lain yaitu tidak ada hubungan signifikan antara konsentrasi karbamazepin dengan variabel seperti usia, jenis kelamin, berat badan, albumin, ALT, fungsi ginjal, WBC, PLT, atau hemoglobin. Kemudian untuk bagian diskusi, poin pertama yaitu metode pengambilan dengan saliva ini lebih non-invasif dan juga lebih nyaman. Pengambilan sampel saliva lebih nyaman bagi pasien, terutama bagi mereka yang sulit menjalani pengambilan darah seperti anak-anak atau orang tua. Metode ini lebih murah dibandingkan dengan pengambilan darah dan tidak memerlukan tenaga medis untuk proses pengambilan. Poin kedua, penelitian menunjukkan adanya korelasi signifikan antara konsentrasi minimum R sama dengan 0,59, P sama dengan 0,025, dan maksimum R sama dengan 0,7, P sama dengan 0,005 karbamazepin dalam saliva dan plasma. Ini menunjukkan bahwa saliva dapat diandalkan sebagai alternatif untuk pemantauan plasma. Kemudian poin ketiga, aspartat aminotransferase atau AST ditemukan memiliki korelasi signifikan dengan konsentrasi maksimum plasma karbamazepin R sama dengan 0,8, P sama dengan 0,036 yang menunjukkan pengaruh metabolisme hati terhadap kadar obat dalam plasma. Poin terakhir, implikasi untuk praktik klinis, yaitu hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan saliva dalam TDM untuk karbamazepin yang dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan mengurangi resiko efek samping akibat pengambilan darah yang invasif. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya itu penelitian ini mengevaluasi penggunaan sampel saliva sebagai alternatif plasma dalam therapeutic drug monitoring atau TDM karbamazepin pada pasien di Yordania. Hasil menunjukkan korelasi signifikan antara konsentrasi karbamazepin dalam saliva dan plasma, baik pada konsentrasi maksimum yaitu R-nya 0,7
P0,005 maupun minimumnya yaitu R sama dengan 0,59 dan P-nya 0,025. Saliva dinilai lebih praktis karena metode ini non-invasif, hemat biaya, dan mudah dilakukan tanpa memerlukan tenaga medis profesional. Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel klinis seperti AST memiliki korelasi dengan konsentrasi plasma maksimum, sementara variabel lain seperti usia, jenis kelamin, dan fungsi ginjal tidak berpengaruh signifikan. Dengan rentang konsentrasi normal karbamazepin dalam plasma yang ditentukan sebesar 988 sampai 3.213 mikrogram per mili, saliva dapat menjadi alternatif yang valid dan efektif untuk TDM karbamazepin. Baik, mungkin itu saja hasil pemaparan diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.